Kim Hyun Jo lahir tanggal 24 April tahun 1977 adalah seorang aktris Korea Selatan. Dia terkenal karena peran utamanya dalam drama televisi Glass Slipper, 2002, Toji, The Land, 2004, Twinkle Twinkle, 2011, What Happens to My Family, 2014, dan Aku Punya Kekasih, 2015. Kim Hyun Jo mulai menjadi model di majalah remaja ketika dia duduk di bangku kelas 3 SMA. Pada tahun 1996, dia membuat debut hiburannya ketika dia membintangi video musik untuk Once Lifetime, karya Kim Hyun Chul. Kim memulai karir aktingnya pada tahun 1997 dalam drama televisi The Reason I Live, 1997. Meskipun pendatang baru, dia mendapat peran utama dalam film If It Snows on Christmas, 1998, bersama Park Yong Ha, diikuti oleh Kala, 1999, bersama Song Seung Heon. Setelah melakukan beberapa komedi situasi, Kim membangun resumenya lebih jauh dengan memainkan peran pendukung di televisi. Pada tahun 1999, dia mendapatkan peran utama pertamanya saat dia tampil di Yang Dong-gun. Dibintangi musim semi, juga dikenal sebagai pemuda yang mendapat peringkat rendah. Tapi Into the Sunlight yang populer akhir tahun itu mendorong karir Kim. Pada awal tahun 2000, dia tampil di episode 7 drama omnibus Song Ji-na Love Story, berjudul Insomnia, Manual and Orange Juice. Kim kemudian mendapatkan peran utama TV pertamanya dalam Kebajikan, Deok Yi, diikuti oleh lebih banyak peran pendukung pada tahun 2001 dengan Her House, ditunjukkan oleh Kim Nam Jo. Dan drama sejarah Sangdo, berdasarkan novel Choi In-ho tentang pedagang Joseon Im Sang-oke. Kim mencapai ketenaran arus utama pada tahun 2002, dengan peran utama Cinderella SK di Glass Slipper, tentang dua saudara perempuan yang terpisah saat masih anak-anak dan tanpa sadar bertemu satu sama lain saat dewasa. Juga dibintangi oleh Kim Ji-ho, Han Jae-suk dan So Ji-suk, drama ini menjadi hit dengan rating lebih dari 30%, dan Kim menerima penghargaan akting dan popularitas di SBS Drama Award. Glass Slipper juga sukses di China, Taiwan, Hong Kong, dan Vietnam, dan dengan popularitas Pan-Asia Kim yang baru, dia beradu peran dengan aktor, penyanyi Taiwan Vanessa Wu dalam film seni bela diri Star Runner, 2003. Untuk MS, Kim's $1 Million Quest, juga dikenal sebagai proyek 1 miliar won Miss Kim dan petualangan Miss Kim dalam menghasilkan sejuta, dia dan Ji Jin Hee masing-masing menampilkan potongan komedi mereka sebagai seorang gadis yang ditinggalkan di altar dan seorang playboy yang bangkrut, yang bergabung dalam skema menghasilkan uang. Peran Kim selanjutnya adalah sebagai minat cinta Lee Sung Jae dalam film komedi bertukar tubuh Shinsuki Blues. Dari akhir 2004 hingga 2005, Kim berperan sebagai pahlawan wanita Choi Seo-hee di Toji, The Land, sebuah adaptasi televisi dari novel terkenal Park Kyung-mi Toji, The Land, yang menggambarkan kehidupan dan cinta petani dan bangsawan, Yangban, di Korea pada pergantian abad ke-20, mulai dari pemerintahan kolonial Jepang hingga pembagian semenanjung. Produksi beranggaran besar menjadi hit, dan Kim menerima nominasi aktris TV terbaik di Baeksang Arts Award 2006, terinspirasi oleh acara TV America Yo Millionaire, Marrying a Millionaire, 2005, berkisah tentang pria biasa, Go-soo, yang berpura-pura menjadi kaya sebagai konsep reality show kencan, yang kemudian benar-benar jatuh cinta pada salah satu kontestan, Kim. Satu-satunya gadis yang tahu kebenarannya. Setelah menikahi jutawan, Kim absen selama 2 tahun. Dia kemudian berkata bahwa dia beristirahat karena dia benci menjadi typecast dalam peran dengan citra yang lembut dan polos. Namun seiring berjalannya waktu, dia mengatakan bahwa dia menyesali keputusannya dan seharusnya bekerja lebih keras untuk mengatasi kemerosotan karirnya. Kim kembali ke televisi pada tahun 2007 dengan Insun Is Pretty.
memainkan karakter tituler yang masuk penjara karena membunuh seseorang secara tidak sengaja di sekolah menengah, dan setelah menghabiskan waktunya, harus menghadapi prasangka sebagai mantan narapidana sambil membangun kembali hidupnya. Meskipun rating drama tersebut rendah, Kim dipuji atas aktingnya dan menerima penghargaan Top Excellence di KBS Drama Award. Pada tahun 2009, ia berperan dalam peran pendukung kecil atau cameo tambahan sebagai kakak perempuan sang pahlawan. Yang tangguh namun bergaya di Boys Over Flowers yang sangat populer, diadaptasi dari manga Jepang Hana Yori Dango. Kemudian dalam drama Hukum Partner, Kim berperan sebagai seorang janda yang menjadi pengacara yang idealismenya berbenturan dengan sinisme dingin rekannya, Lee Dong-wook. Kim kemudian menghabiskan 10 hari di Vancouver, Whistler, dan Victoria untuk memfilmkan film dokumenter Echo Kanada oleh Kim Hyun-jo yang ditayangkan di MBC Live. Juga ditampilkan sebagai penyebaran foto di majalah Sure. Pemotretan tersebut mempromosikan kesadaran lingkungan dengan menekankan latar belakang alam Kanada dan menunjukkan praktik hijau Kim seperti menggunakan tas kain daripada plastik dan mencabut peralatan listrik yang tidak terpakai. Bukunya Hyun-jo's Handcraft Story diterbitkan pada tanggal 20 Desember tahun 2009, menampilkan esai pribadi dan foto tentang menjahit dan merajut. 2010 adalah tahun yang sulit bagi Kim. Dengan kematian 3 orang yang dicintainya berturut-turut, temannya, aktor Park Yong-ha bunuh diri pada tanggal 30 Juni. Eksekutif perusahaan produksi yang memasukkannya ke Delen bunuh diri pada tanggal 1 Juli karena kesulitan keuangan. Dan ayahnya Kim Tae-beom meninggal pada tanggal 7 Juli setelah lama sakit. Dia menghabiskan sisa tahun bepergian ke Bangladesh dan Filipina untuk pekerjaan sukarela sebagai duta niat baik untuk tetangga baik, sebuah LSM kemanusiaan. Dia menyumbangkan uang belasungkawa yang dikumpulkan untuk pemakaman ayahnya dan sebagian dari penjualan bukunya ke Good Neighbor, yang digunakan untuk membangun perpustakaan di 11 panti asuhan di daerah Kumuh, Dhaka. Kim berkata, "Saya benar-benar melarikan diri ke Bangladesh setelah serangkaian tragedi pribadi, tetapi saya terhibur oleh senyuman anak-anak yang hidup dalam kondisi yang mengerikan ini. Tindakan berbagi memberi saya kekuatan untuk hidup." Dia saat ini bekerja sebagai instruktur untuk beberapa kelas yang diselenggarakan oleh Good Neighbors, mengajar anak-anak sekolah dasar Korea tentang kemiskinan di seluruh dunia. Kim Hyun-jo di Apa Yang Terjadi Pada Keluargaku, konferensi pers pada tahun 2014. Kim melanjutkan aktivitas aktingnya pada tahun 2011, memerankan putri dari perusahaan penerbitan kaya yang hidupnya terbalik ketika dia mengetahui bahwa dia tertukar saat lahir dengan bayi lain di Twinkle Twinkle. Penampilannya mengumpulkan Top Excellence Award dari MBC Drama Award. Dia juga membintangi film pendek Ki dan Akim Dae-seung, yang termasuk dalam If You Were Me 5, sebuah film omnibus yang ditugaskan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Korea. Kemudian dalam Dummy Mommy, 2012, ia berperan sebagai editor majalah mode dengan IQ jenius yang merasa malu dengan ibunya yang cacat perkembangan, Hahira. Berbeda dengan karakter biasanya, Kim memerankan salah satu femme fatale legendaris dari dinasti Joseon, Lady Jo atau Jo Gui-in, dalam drama periode Blooded Palace, The War of Flowers, 2013. Dia berkata bahwa dia sangat senang diberi kesempatan untuk mencoba sesuatu yang baru, menambahkan bahwa peran ini akan menjadi kisah hidup baru untuk karir akting saya. Saya pribadi berpikir ini akan lebih menarik untuk seorang aktris dengan citra polos seperti diriku untuk mengambil peran jahat ini. Kritikus memuji keserbagunaan Kim saat Lady Jo berubah dari seorang gadis muda yang naif menjadi seorang selir kerajaan yang ambisius yang menggunakan kecantikan dan tipu muslihatnya pada Raja Injo dalam kehausannya akan kekuasaan. Pada awal 2014, Kim mulai membawakan acara musikal Journey to Yesterday, sebuah program musik di mana penyanyi idola saat ini dan veteran industri menampilkan lagu-lagu hit live dari tahun 1970-an hingga 1990-an belakangan tahun itu.
Dia membintangi drama akhir pekan What Happens to My Family yang memiliki peringkat lebih dari 40%. Penampilannya mengumpulkan penghargaan Top Excellence di KBS Drama Award. Pada 2015, dia memainkan peran ganda dalam melodrama I Have a Lover. Dia memenangkan Top Excellence Award dari Apan Star Award dan SBS Drama Award. Kim kemudian membintangi Fantastis, berperan sebagai penulis skenario drama yang menderita penyakit mematikan. Pada tahun 2018, ia membintangi melodrama fantasi Miracle That We Made. Ia berperan sebagai istri yang lelah, terjebak dalam pernikahan tanpa cinta. Kim menggambarkan karakternya Sun Hye Jin sebagai gunung berapi tidak aktif yang menunggu untuk aktif. Pada tahun 2019, Kim tampil di drama OCN Watcher. Dia memainkan peran sebagai pengacara kriminal yang merupakan mantan jaksa elit dan menjanjikan. Penampilan Kim mendapat sambutan hangat bahwa dia menciptakan karakter yang mandiri dan unik yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pada Juli tahun 2020, dilaporkan bahwa Kim akan membintangi Undercover, sebuah remake JTBC dari drama BBC Inggris dengan judul yang sama. Drama ini melihat reuni ketiganya dengan lawan mainnya di drama 2015. I Have a Lover, Ji Jin Hee. Kim mengatakan tentang alasannya menerima tawaran untuk bergabung dalam drama. Terakhir kali, saya menerima banyak bantuan dari Ji Jin Hee untuk karakter saya. Kali ini, sebaliknya, perasaan karakter Ji Jin Hee, Han Jong Hyun perlu hidup lebih lama lagi. Lagi pula, banyak orang yang ingin kita berdua bersatu kembali setelah aku punya kekasih, jadi aku juga ingin membalas cinta itu. Di bulan yang sama tahun 2020, Kim dipastikan bergabung dengan pemeran Hellbound, serial Netflix yang disutradarai oleh Yeon Sang-ho. Dia berperan sebagai Min Hye Jin, seorang pengacara yang melawan ekstremis agama. Lagi pula, banyak orang yang ingin kita berdua bersatu kembali setelah aku punya kekasih, jadi aku juga ingin membalas cinta itu. Di bulan yang sama tahun 2020, Kim dipastikan bergabung dengan pemeran Hellbound, serial Netflix yang disutradarai oleh Yeon Sang-ho. Dia berperan sebagai Min Hye Jin, seorang pengacara yang melawan ekstremis agama. Pada Oktober tahun 2022, Netflix mengonfirmasi produksi drama menegangkan yang akan datang. The Beckett with Kim adalah salah satu peran utama. Pada Desember tahun 2022, Kim membintangi drama SBS Trolley, di mana dia berperan sebagai istri dari anggota Majelis Nasional. Pada tahun 2023, membintangi peran utama dalam film fiksi ilmiah Netflix Jung _E yang disutradarai oleh sutradara Hellbound Yeon Sang-ho. Dia memerankan tentara bayaran legendaris dan subjek pengujian klon otak.